Shalom, salam sehat buat kita semua. Apakah dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kebangkitan orang mati? Jika ada, siapa orangnya dan siapa yang membangkitkan mereka? Selengkapnya dengarkan terus renungan firman Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada dua orang yang dibangkitkan dari kematiannya dan dilakukan oleh dua nabi yang berbeda pula. Orang yang pertama adalah anak janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 23. Sarfat adalah sebuah wilayah di daerah Sidon yang hari ini masuk dalam wilayah Libanon. Janda di Sarfat ini pernah menolong Elia. Dia memberi makan, memberi tumpangan kepada Nabi Elia. Karena kebaikan hatinya, janda di Sarfat ini walaupun tadinya miskin, tapi dia diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa tepung dan minyak yang dia punya tidak pernah habis-habis. Dan dengan mulutnya sendiri dia mengakui bahwa sesungguhnya Allahnya orang Israel atau Allahnya Nabi Elia adalah Allah yang hidup. Walaupun janda ini diberkati Tuhan, tetapi yang namanya pergumulan itu tetap ada. Tidak lama berselang ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa anak janda ini sakit keras dan mati. Elia sebagai abdi Allah membuktikan kuasa Tuhan di rumah janda ini. Elia mengambil anak janda ini, kemudian dia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali sambil berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar doa Elia sehingga anak itu hidup kembali. Dan kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Orang kedua yang dibangkitkan dari kematian adalah anak seorang perempuan di Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Sunem masuk dalam wilayah Israel. Firman Tuhan menjelaskan bahwa keluarga perempuan Sunem ini adalah orang kaya dan juga orang yang sangat murah hati. Perempuan ini bersama suaminya memberi makan, memberi tumpangan bagi Nabi Elisa. Bahkan ada kamar khusus, ada ruangan khusus yang mereka persiapkan untuk menampung atau memberi tumpangan kepada Nabi Elisa. Ketika Elisa pergi ke Sunem, maka keluarga ini memberi makan, memberi tumpangan kepada dia. Karena perempuan ini mandul, Elisa pergi ke Sunem dan dia menubuatkan bahwa tahun depan seperti saat ini perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan apa yang terjadi? Keadaan atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem persis seperti yang dikatakan oleh Elisa, bahwa tahun berikutnya Tuhan berikan seorang anak, tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tetapi selang beberapa tahun, anak yang tadinya sangat diharapkan oleh perempuan ini sakit kemudian meninggal.
Elisa sebagai abdi Allah pergi atau diminta pergi ke Sunem untuk mendoakan anak yang telah meninggal. Di sini kuasa Tuhan sungguh-sungguh ajaib, sungguh-sungguh nyata dalam pelayanan Elisa. Anak yang didoakan itu dibangkitkan oleh Tuhan. Dan menariknya, cara membangkitkan anak itu mirip seperti cara Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, yaitu dengan cara menindih anak tersebut dan mendoakan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan sungguh-sungguh ajaib. Tuhan telah memakai Nabi Elia, Nabi Elisa, membangkitkan anak janda di Sarfat dan juga anak seorang perempuan Sunem. Jadi mujizat kebangkitan orang mati itu sudah ada dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh Nabi Elia dan juga Nabi Elisa. Dengan melihat kuasa Tuhan yang besar akan membuat kita semakin hari semakin percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang punya kuasa. Tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi bisa juga menyembuhkan orang mati. Dan kita belajar bahwa pergumulan kita boleh ada, masalah kita boleh ada, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, kuasa Allah kita jauh lebih besar daripada pergumulan yang kita alami. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan mujizat Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua, buat Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada. Dan kita berharap kita selalu ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan selalu menuntun menyertai kita. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.